Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Rahmawati dari kelas akuntansi 5B2 NIM 1820103000082. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS saya mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Menurut saya, dalam dunia bisnis banyak hal yang harus dikuasai, terutama komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang mempunyai target tertentu yang dihidangkan melalui personal maupun impersonal, melalui lambang atau sinyal. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Yang pertama adalah variabel sumber atau komunikator. Komunikator adalah pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Di samping itu, status dan kekuatan yang ada pada komunikator sangat berpengaruh terhadap penerimaan pesan oleh penerima pesan. Yang kedua, variabel pesan atau informasi. Dalam komunikasi, tentu ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada pihak lain, baik itu perusahaan kepada konsumen, perusahaan kepada perusahaan lain, orang kepada perusahaan, dan lain-lain. Pesan ini dapat berupa pesan suara atau pesan tulis. Yang ketiga adalah variabel penerima atau komunikan. Faktor komunikan adalah penting untuk menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menerima informasi itu dengan jelas, dengan tepat, sesuai dengan penginformasi. Yang keempat yaitu variabel konteks. Konteks dalam komunikasi bersifat alamiah atau sengaja untuk diciptakan. Yang bersifat alamiah itu yang biasanya terjadi dalam keseharian. Kalau untuk yang diciptakan, itu biasanya berupa perencanaan terlebih dahulu, seperti permainan golf, rapat, meeting, dan lain-lain. Yang kelima, variabel sarana. Dalam komunikasi yang terjadi, dibutuhkan suatu saluran media atau sarana untuk menghubungkan komunikator dengan massa atau banyak orang. Yang keenam, variabel efek. Efek ini menjadi variabel yang sangat penting, di mana yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan sikap, perilaku, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Ada banyak hal komunikasi internal. Salah satunya yaitu meeting atau rapat dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu rapat atau meeting perusahaan biasanya membahas berbagai hal. Salah satunya adalah tentang anggaran perusahaan, omset tahun ini, dan inovasi untuk ke depan perusahaan ini harus bagaimana. Tidak hanya itu, komunikasi internal juga bisa dilakukan dalam suatu presentasi. Dalam presentasi ini biasanya menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal baru dalam organisasi tersebut. Diskusi adalah salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal dalam organisasi. Diskusi biasanya dilakukan untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi bagaimana untuk jalan keluar dari permasalahan ini. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif berarti bersifat membujuk secara halus atau supaya menjadi yakin. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa teks persuasif adalah teks yang berfungsi untuk mempengaruhi pembaca untuk memiliki pendapat, perasaan, atau perbuatan yang sama. Pertanyaan kelima, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Pengertian lobby sendiri adalah
Kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu berjalan tidak melalui kekuasaan, tetapi melalui persuasi. Kegiatan lobby yang dilakukan perusahaan-perusahaan umumnya mempekerjakan pelobi profesional atau memperkerjakan mantan pejabat pemerintah. Ada 3 jenis lobby. Yang pertama, lobby tradisional. Lobby tradisional menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contohnya adalah dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur. Pada calon nomor urut 1, 2, dan 3 biasanya melakukan pendekatan diri kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui kehidupan sosial dari masing-masing calon ini. Dengan begitu, masyarakat akan memilih siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, lobby akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi mengambil keputusan. Contohnya adalah pemilu. Dalam pemilihan umum, masyarakat sendiri yang akan menentukan pilihannya sesuai dengan nama yang tercantum dalam lembar pemilu. Yang ketiga yaitu Lobby Political Action Committee, yakni komite yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Sekian jawaban UTS dari saya, semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.